Keluarga Sultan Rifat tolak uang 2 miliar rupiah dari pemilik kabel optik, menghina rasa kemanusiaan. Kasus yang dialami Sultan Rifat, mahasiswa yang terjerat kabel fiber optik di Jakarta Selatan terus berlanjut. Sebagai informasi, peristiwa yang menimpa Sultan terjadi di Jalan Pangeran Antasari pada 5 Januari 2023. Saat itu Sultan tengah menghabiskan waktu libur semesternya dengan kembali ke kediamannya di Jakarta. Dari rumahnya di Bintaro, Sultan bersama beberapa teman SMA-nya mengemudikan kendaraan roda 2 ke arah Jalan TB Simatupang, lalu belok kiri ke Jalan Pangeran Antasari. Setelah menyusuri Jalan Pangeran Antasari sejauh 1 km, tiba-tiba ada mobil SUV yang berhenti di depan motor korban. Mobil itu berhenti karena ada kabel fiber optik yang melintang di tengah jalan. Sopir SUV yang bergerak perlahan untuk melewati kabel menjuntai diduga salah perhitungan. Sebab sopir diduga tak menyadari kabel tersebut menyangkut di bagian atap mobil. Seketika itu juga anak saya langsung terjatuh akibat jeratan kabel, sambung dia. Korban yang tak sadarkan diri kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati untuk mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Kompas.com, pemilik kabel yang mencelakakan mahasiswa bernama Sultan Rifat, PT Bali Tower, disebut menawarkan uang 2 miliar rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaiannya. Fatih mengatakan kuasa hukum perusahaan pemilik kabel menawarkan uang tersebut setelah kasus kecelakaan Sultan menjadi sorotan publik. Namun, keluarga Sultan menolak uang tersebut. Menurut Fatih, tawaran tersebut sangat melukai perasaan keluarganya. Akibat kecelakaan itu, Sultan kesulitan berkomunikasi. Ia bahkan tidak bisa berbicara selama hampir 7 bulan ini. Sultan juga tak bisa lagi bernapas melalui hidung dan mulut. Ia harus menggunakan alat bantu pernapasan yang dipasang dari leher. Sultan juga hanya bisa mengonsumsi cairan, akibatnya berat badannya terus menyusut. Terbaru, keluarga Sultan masih menunggu itikat baik dari perusahaan kabel fiber optik PT BT untuk bertanggung jawab sebelum melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kecelakaan ini.